Perkenalkan, nama saya Cecilia Putri dengan NPM 2312011144. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dalam mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Analisis Putusan Nomor 29/PITSUS/TPK/2021/PN Jakarta Pusat tentang Korupsi Bantuan Sosial COVID-19. Baik, kita mulai dari latar belakang penelitian ini. Tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang sangat serius. Berdasarkan laporan Transparency International dalam Corruption Perception Index tahun 2024, Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34 dari 100. Ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah struktural yang belum terselesaikan dengan baik. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan menciptakan ketidakadilan sosial yang luas bagi masyarakat. Karena dampaknya yang sangat merugikan inilah, korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dan tegas. Untuk memberantas korupsi secara lebih efektif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur sanksi pidana minimum khusus. Apa itu sanksi pidana minimum khusus? Ini adalah batas terendah pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Jadi berbeda dengan KUHP umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan. Contohnya pada pasal 2 ayat 1 yang mengancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit 200 juta. Sementara pasal 3 mengancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah. Tujuannya adalah jelas untuk memberikan efek jera yang maksimal dan memastikan kepastian hukum dalam penjatuhan pidana. Namun, dalam praktik peradilan masih terdapat problematika. Ada kasus-kasus di mana hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan berbagai alasan yang meringankan. Ini menimbulkan banyak pertanyaan yang dimana apakah hakim boleh menyimpang dari ketentuan minimum khusus? Nah, penelitian ini secara khusus mengkaji kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 dalam putusan nomor 29/PITSUS/TPK/2021/PN Jakarta Pusat. Mengapa kasus ini menarik? Pertama, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, ekonomi terpuruk, dan masyarakat sangat membutuhkan bantuan. Pemerintah merespon dengan mengalokasikan dana bantuan sosial yang sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah dalam berbagai bentuk, seperti bantuan sosial tunai, program keluarga harapan, kartu sembako, dan lain-lain. Namun sayangnya, besarnya alokasi dana ini justru membuat peluang terjadi korupsi dengan berbagai modus seperti markup harga, manipulasi data penerima, penggelapan dana, hingga pemotongan bantuan. Korupsi bantuan sosial ini memiliki dimensi yang sangat serius karena dilakukan di tengah krisis nasional, merampas hak masyarakat yang sangat membutuhkan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam kasus yang menjadi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam. Dari latar belakang yang telah saya sampaikan, penelitian ini fokus menjawab 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan sanksi pidana minimum khusus terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial COVID-19. Dalam putusan nomor 29/PITSUS/TPK/2021/PN Jakarta Pusat, ini penting untuk memahami argumentasi yuridis apa yang digunakan hakim, bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, dan bagaimana hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yang kedua, bagaimana kesesuaian penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut dengan ketentuan sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Apakah hakim sudah menerapkan ketentuan minimum khusus sesuai undang-undang atau adakah penyimpangan? Dan jika ada, apa dasar hukumnya? Ketiga,
Bagaimana implikasi hukum dari penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam putusan ini terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? Ini untuk melihat dampak jangka panjang terhadap efek, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk menganalisis dan memahami dasar pempertimbangan hukum hakim. Kedua, untuk mengkaji dan mengevaluasi kesesuaian penerapan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukumnya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa konsep kunci dalam tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime yang memiliki 7 jenis perbuatan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang semuanya bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Yang kedua, konsep sanksi pidana minimum khusus, yaitu batas terendah pemidanaan di mana hakim terikat untuk tidak menjatuhkan pidana di bawah batas tersebut. Tujuannya adalah memberikan efek jera dan menciptakan kepastian hukum. Yang ketiga, teori pemidanaan yang melandasi sanksi minimum khusus, yaitu teori retributif yang memandang pidana sebagai pembalasan. Kedua, teori preventif yang bertujuan mencegah kejahatan. Dan yang terakhir, teori integratif yang menggabungkan keduanya. Keempat, konsep pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang meliputi pertimbangan yuridis seperti dakwaan, pembuktian, dan unsur-unsur tindak pidana, serta pertimbangan non-yuridis seperti latar belakang terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, ini adalah kerangka pikir penelitian. Penelitian berangkat dari problematika penerapan sanksi pidana minimum khusus, kemudian dirumuskan menjadi 3 pertanyaan penelitian yang saling terkait. Pertanyaan pertama tentang pertimbangan hakim, kedua tentang kesesuaian dengan undang-undang, dan ketiga tentang implikasi hukumnya. Dijawab melalui analisis data yang komprehensif, meliputi analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, analisis mendalam terhadap putusan pengadilan, dan analisis komparatif untuk membandingkan putusan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan dapat mengungkapkan rasio desidendi atau alasan hukum putusan, menilai konsistensi penerapan hukum, dan mengevaluasi efektivitas sanksi pidana minimum khusus dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yaitu menganalisis secara mendalam putusan nomor 29/Pitsus/TPK/2021 tentang korupsi bansos COVID-19. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu undang-undang, putusan pengadilan, buku dan jurnal hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis normatif untuk menjawab ketiga rumusan masalah tadi. Penelitian ini sangat relevan karena kasus ini dilakukan oleh Juliari Batubara, yaitu mantan Menteri Sosial yang divonis 12 tahun penjara pada tahun 2021 atas korupsi bantuan sosial COVID-19 dengan suap 17 miliar rupiah. Kasus Juliari ini menjadi preseden yang penting dalam penerapan sanksi terhadap korupsi bansos, namun terdapat pertanyaan-pertanyaan apakah putusan 12 tahun sudah sesuai dengan sanksi minimum khusus dan apakah sudah memberikan efek jera. Penelitian ini akan membandingkan berbagai putusan serupa untuk mengevaluasi konsistensi penerapan sanksi pidana minimum khusus. Manfaatnya jelas, yaitu bagi hakim sebagai bahan pertimbangan, bagi penegak hukum untuk evaluasi efektivitas, dan bagi masyarakat untuk memahami lebih lanjut perlindungan hukum bagi mereka. Baik, demikian presentasi proposal penelitian saya tentang penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap tindak pidana korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.